Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Maimun Zubair atau kerap disapa Mbah Mun adalah seorang ulama karismatik Indonesia yang sangat alim dan diakui dunia. Banyak para ulama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan banyak ulama lainnya yang mengakui bahwa Mbah Mun adalah waliullah yang memiliki banyak sekali karomah. Bahkan tak sedikit orang-orang yang dekat dengan beliau pernah menyaksikan langsung karomah beliau. Keistimewaan inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau karena kesalehan, kealiman dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak puluhan ribu santri dari berbagai daerah yang berguru kepada beliau di pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Berkat keistimewaan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan mulia kepada Mbah Mun, yaitu diwafatkan di kota suci Mekah pada saat sedang menunaikan ibadah haji. Beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la berdampingan dengan makam orang-orang soleh, para ulama, bahkan ahlul bait Nabi seperti ibu Nabi Muhammad Siti Aminah, kakek Rasulullah Abdul Muthalib, paman Nabi Abu Thalib, dan istri pertama Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah. Lalu seperti apa 7 karomah luar biasa Mbah Mun? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu, Mbah Mun sering ke Pasuruan menaiki mobil. Mobil itu gampang sekali rusak. Jadi kalau perjalanan jauh di tengah perjalanan harus servis. Yang aneh ketika beliau berjalanan pulang dari Pasuruan, di tengah perjalanan sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk mengecek mobilnya. Ketika tukang bengkel mengecek mobil tersebut, tukang bengkel langsung kaget dan bertanya, "Ini mobil siapa?" "Ini mobilnya Mbah Mun." "Memangnya kenapa, Pak?" Sang sopir langsung menjawab. Tukang bengkel lalu menjawab sambil menunjukkan tempat saluran bensin. "Ini selang saluran bensinnya tidak sambung atau tidak terpasang. Kenapa mobilnya bisa berjalan?" Tukang bengkel terheran-heran karena melihat keanehan tersebut. Kejadian ini pun tidak lepas dari karomah Mbah Mun sendiri. Yang kedua, menghentikan hujan lebat. Pada saat Mbah Mun mengisi pengajian Maulid di Kudus, dia memberikan tausiah kepada para hadirin yang datang. Dalam situasi asyiknya para jamaah mengikuti pengajian Maulid itu, tiba-tiba tidak disangka hujan turun begitu lebat hingga membuat para hadirin berlarian mencari tempat yang aman dari guyuran hujan. Saking derasnya hujan, panitia pun mempersilahkan Mbah Mun untuk transit masuk ke dalam rumah. Hujan pun bertambah deras. Hal ini membuat panitia kebingungan bagaimana cara memuliakan Mbah Mun yang mulai terkena percikan air hujan. Di tengah kepanikan panitia dan para hadirin, Mbah Mun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera berhenti. Tiba-tiba tidak disangka, tak lama kemudian hujan deras itu berhenti. Yang ketiga, bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu Mbah Mun ketika nyantri di pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui Nabi Khidir. Sekitar jam 11 siang, seperti ada suara yang memanggil. Ternyata suara itu datang dari kuburan dekat pondok, kisah Kiai Ali. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir. Pakaiannya seperti petani, pakai caping. Nabi Khidir pun berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Setelah dahulu begitu, Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir kemudian menghilang. Mbah Mun pun juga akhirnya balik ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui Kiai Makhrus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Makhrus perihal hal yang baru saja dialaminya. Yang keempat, Mbah Mun bisa melipat waktu. Saat Kiai Fadlan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Kiai Fadlan diminta tolong oleh Mbah Mun untuk menghantarkan ziarah ke makam Imam Syadzili. Akan tetapi saat itu Kiai Fadlan agak bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangat mepet alias terbatas. Padahal perjalanan menuju makam tersebut sangat jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketakdiman kepada beliau, Kiai Fadlan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Fadlan menyewa mobil dan sopir untuk menghantar beliau dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang jaraknya 400 km dengan medan jalan yang sulit dan biasanya ditempuh selama 7-9 jam, waktu itu hanya ditempuh selama 2,5 jam saja. Padahal saat perjalanan, beberapa kali mobil yang ditumpangi Kiai Fadlan, Mbah Mun dan istrinya beberapa kali berhenti untuk istirahat, makan dan sholat di beberapa tempat yang dilaluinya. Yang kelima, Mbah Mun menyembuhkan penyakit dengan air putih. Masih menurut Kiai Fadlan, ketika mengantar Mbah Mun dan istrinya ke makam Imam Syadzili,